Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan malam hari ini kita ngaji tematik ya. Ngaji tematik ya, judulnya kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang kita semua ya. Tidak ada khilaf di antara kita ya. Kita sepakat nenek moyang kita Nabi Adam. Kita harus kenal nenek moyang kita ini. Dia manusia spesial, manusia pertama. Kalau tidak ada dia, tidak ada kita ya. Orang berusaha mengenal keutamaan nenek moyangnya, apalagi nenek moyang yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan kisah Nabi Adam dalam beberapa surat, Allah ulang-ulang. Ya, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, terutama tatkala dia digoda oleh iblis ya. Sebagai peringatan bahwasanya permusuhan kita dengan iblis dan keturunannya sudah berlangsung sejak lama. Dan dengan mempelajari kisah Nabi Adam, kita akan mengetahui bagaimana indahnya Islam dan bagaimana menyimpangnya pemahaman-pemahaman yang keliru dari agama-agama yang lain ya, dan juga dari firqah-firqah yang menyimpang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kita, kakek kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti Adam alaihissalam. Ini Allah membantah orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa lahir tanpa ayah mengharuskan dia menjadi Tuhan. Maka Allah bantah Nabi Adam kalau kita lebih utama untuk jadi Tuhan, karena dia diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kata Allah, min turab, dari tanah. Kemudian Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Tanah tersebut dicampur dengan air yang disebut dengan tin, sebagaimana perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala waktu disuruh sujud kepada Adam, kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku sujud kepada dia wahai Allah? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah, dari tin. Nah, tin itu adalah campuran dari air dan tanah. Kalau air saja tidak disebut dengan tin, kalau tanah saja tidak disebut dengan tin, tapi disebut dengan turab. Kalau disebut dengan tin berarti tanah bercampur air ya. Seperti kalau kita daqiq, tepung ya. Kalau dicampur dengan air jadi ajin, jadi adonan ya. Kalau hanya tepung saja tidak disebut dengan ajin, tidak disebut adonan, air pun tidak disebut dengan adonan. Tapi tatkala tepung bercampur dengan air maka jadilah ajin ya. Itulah tin yang Allah ciptakan darinya untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnahum min tinin lazib." Kami ciptakan Adam dari tanah yang melengket ya. Tanah tersebut tercampur dengan air menjadi lengket. Dalam hadis yang sahih dan juga diriwayatkan dari asar-asar dari para sahabat bahwasanya tanah tersebut diambil dari bumi dengan beraneka ragam warna. Warna putih, warna merah,
warna hitam, ya. Kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber penciptaan Adam alaihissalam. Maka tidak heran kalau kemudian anak keturunannya juga berwarna-warni. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang setengah gelap, ada yang setengah terang. Ada yang putih, ada yang hitam, ya. Ada yang merah, ada yang coklat, ya. Ada yang pirang, ya. Dan berbagai macam. Semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Setelah menjadi tinin lazib, jadi tanah yang lengket, maka Allah menjadikannya menjadi salsal, yaitu sesuatu yang kering seperti tembikar. Kata Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar, seperti guci itu kan sudah kering. Dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun, dalam surat Al-Hijr. Kata Allah, aku, wahai para malaikat, aku akan ciptakan manusia dari tanah yang kering. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku atur makhluk tersebut, aku sempurnakan, maka aku tiupkan kepadanya ruh yang aku ciptakan kepada tanah liat tadi. Maka jadilah manusia. Itulah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tanah, tanpa daging, tanpa tulang. Setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia, ya. Jadilah manusia. Inilah sumber manusia. Inilah sumber dari kita seluruhnya. Ya. Ya, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, baru kemudian Allah menciptakan istrinya, ya. Zahir dari ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Makanya Allah mengatakan, faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kami katakan, wahai Adam dan istrimu Hawa, masuklah kalian dalam surga. Berarti diciptakannya Hawa sebelum masuk surga. Ciptakan dulu. Baru Allah suruh Adam dan Hawa masuk ke dalam surga, ya. Ya. Allah ingatkan akan bahayanya syaitan atau iblis setelah itu. Jadi ada yang mengatakan Adam masuk surga, kemudian jalan-jalan di surga sendirian, nggak ada kawan, ya. Percuma di surga nggak ada cewek, percuma. Apa fungsinya surga nggak ada apa? Perempuan. Allah kasihan sama Adam, Allah ciptakan apa? Hawa. Yang benar Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Allah sudah siapkan. Dari Hawa itulah dan Adam maka lahirlah kita-kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari satu jiwa tersebut pasangannya, yaitu Hawa. Khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari keduanya Allah tebarkan manusia yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Jadi itulah, ya, kita semua berasal dari Adam dan Hawa. Sebagaimana pernah kita jelaskan di masjid ini juga, bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan Hawa diciptakan dari Adam. Tapi dalam hadis disebutkan, ya, innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, yaitu tulang rusuk Adam. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Sudah kita sebutkan khilaf dalam masalah ini. Di antara pendapat para ulama, isyarat bahwasanya perempuan itu, ya, ada kemiringan, ya. Ada kebengkokan dan mereka harus mengakui kodrat ini, ya. Dan saya yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebagian ulama mengatakan yang paling bengkok atasnya, isyarat yang paling bengkok adalah apa? Lisannya. Perempuan itu paling bengkok apa? Lisannya, ya. Lebih cepat banyak ngomong, ya. Lebih ember, ya. Ya. Oleh karenanya, ya, kita ingatkan kembali kepada bapak dan ibu-ibu, ya, tatkala Nabi menyebutkan tentang wanita agar para suami memberi udzur kepada mereka, demikianlah sifat wanita.
Di antara bukti Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah karena kebanyakan kalian masuk neraka jahanam. Ada yang bertanya, 5 ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, Rasulullah sebutkan sebabnya karena masalah lisan. Fa innakunna takfurnal ashir wa tuksirnal la'nah. Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami, tidak berterima kasih kepada suami, wa tuksirnal la'nah, dan kalian suka mengumpat. Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita yang memudahkan mereka masuk dalam neraka jahanam. Semuanya berkaitan dengan lisan. Suka mengumpat, suka mengejek yang lain, suka ngerumpiin yang lain, suka membongkar aib orang lain, ya. Ini ciri-ciri ibu-ibu. Memang tidak semuanya ya, tapi banyak yang begitu ya. Ada ibu-ibu yang solehat, masya Allah, yang di atas saya ini baik-baik insya Allah ya. Zahirnya ya. Baik. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi SAW. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian istrinya melihat, ya, engkau melihat melakukan satu kesalahan, laqalat, maka dia berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini sabda Nabi SAW, dan kita berkata wa sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW maha benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin Nabi ngomong begini ya salah ya. Karenanya banyak kejadian ya. Saya baru diceritain oleh sebagian ikhwan, Ustaz, saya nikah sama istri saya, ya sudah 3 tahun nikah, tiba-tiba dia mengatakan selama 3 tahun saya tidak pernah bahagia dengan, subhanallah. 3 tahun tidak pernah bahagia. Ini ngawur total ya. Sudah nikah mungkin 5 tahun, sudah anak banyak, kau selama ini tidak pernah mencintaiku. Gimana tidak mencintai? Anak sudah 5, anak sudah 7, dari mana keluar semua itu? Tanpa cinta. Jadi terkadang keluar dari wanita seperti itu ya. Jadi laki-laki harus ngerti bagaimana sifat wanita. Bagaimanapun wanita tersebut asalnya tercipta dari tulang rusuk lelaki. Ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan ketentraman antara suami dan istri. Kita lanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah ya Allah menciptakan Adam, apa hikmahnya? Kata para ulama, Allah menciptakan Adam dari kita ini semua keturunan Adam alaihissalam. Ya. Allah menyebutkan banyak hikmah. Ya. Di antara hikmah yang paling utama itu agar kita tidak saling angkuh di antara kita, sombong dan pamer dengan asal muasal kita, karena kita berasal dari asal muasal yang sama. Ya. Rasulullah SAW melarang hal ini. Ya. Barang siapa yang bangga dengan nasabnya, bangga dengan kabilahnya, bangga dengan sukunya, ya ini adalah sifat jahiliyah. Ya. Rasulullah SAW, "Sintani min umuril jahiliyah." Ya. 2 perkara yang ada dalam umatku perkara jahiliyah, di antaranya al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Itu bangga dengan kedudukan dan mencela nasab. Ini perkara jahiliyah. Ya. Waktu kaum muhajirin dan kaum ansar ada masalah, kemudian yang satu berkata ya lal ansar ya lal muhajirin, menyebut ansar dan muhajirin saja Nabi SAW marah. Kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Ya. Apa bidah wal jahiliyah, apa kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Tinggalkan seruan jahiliyah tersebut, sungguhnya itu adalah ya sesuatu yang sangat bau busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu kenyataannya ada sampai sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilaikum an tawadhu." Sungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian agar kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Hendaklah tawadhu kalian, jangan sampai salah seorang mendolimi yang lain, dan jangan sampai salah seorang sombong di atas yang lain. Di antara tafsiran la yafkhar ahadun ala ahad, jangan sampai seorang sombong di atas yang lain dengan berkata, kabilah saya lebih baik daripada kabilah kamu. Nasab saya lebih baik daripada nasab kamu. Suku saya lebih baik daripada suku kamu. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau kita di antara kita mungkin ada yang bangga-banggaan, nanti akan ada yang merasa kita rendah. Contoh satu suku bilang kamu suku rendah, suku kita lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat.
Nanti dia ketemu orang Eropa, kamu lebih jelek daripada kita. Ketemu lagi orang Barat, ketemu lagi, enggak akan selesai-selesainya. Maka Nabi SAW melarang ini semua. Kata Nabi SAW, la fadlu lil Arabi alal ajami, walal ajami alal Arabi. Kata Nabi, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, dan tidak ada keistimewaan orang Ajam di atas orang Arab. Wahai para jamaah, dengarkan baik-baik. Ya. Ini hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La fadlu lil Arabi 'alal ajami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam selain Arab. Dan tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam di atas orang Arab. Kemuliaan dari mana? Dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaan. Ini yang menjadi barometer, yang menjadi patokan. Namun ada jahiliyah ini tidak susah untuk hilang. Susah untuk hilang. Fanatik suku ya berlebih-lebihan akhirnya menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ini juga bantahan kepada orang Yahudi yang mereka menganggap bahwasanya mereka adalah suku terpilih. Suku terpilih. Kalau di antara kita ada yang bangga dengan nasabnya, ada yang lebih gawat lagi daripada kita, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka menganggap mereka lah Sya'bullahil Mukhtar. Mereka adalah suku terpilih yang Allah pilih manusia hanya mereka. Selain mereka Allah ciptakan hanya untuk melayani orang-orang Yahudi. Tuhan hanya memuliakan orang-orang Yahudi. Selain Yahudi diciptakan oleh Allah untuk melayani orang-orang Yahudi. Bahkan keyakinan mereka selain Yahudi itu kedudukannya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang-orang Yahudi. Supaya kalau diperintah ngerti, kalau dibodohin juga ngerti ya. Yahudi itu menakjubkan ya. Jadi mereka ya bangga dengan suku mereka. Ini bantahan yang telak ya. Tidak benar, semuanya berasal dari sumber yang sama. Dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dari Adam alaihissalam. Ini juga bantahan kepada orang-orang Hindu yang membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kasta Brahmana, kasta yang tertinggi. Kasta Sudra diciptakan untuk melayani kasta Brahmana. Ini tidak benar. Dalam Islam tidak demikian. Maka Anda tahu bagaimana mulianya apa? Islam. Nabi orang Arab. Nabi kita SAW orang Arab. Tapi dia yang mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan yang putih lebih baik daripada yang hitam. Bukan orang Arab lebih baik daripada selain Arab. Tidak. Siapapun Anda, dari suku manapun, apapun warna kulit Anda bisa jadi mulia. Apapun status ekonomi Anda bisa mulia di sisi Allah. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Manusia punya barometer yang banyak dalam menilai orang. Dunia dijadikan barometer, harta dijadikan barometer, warna kulit dijadikan barometer, suku dijadikan barometer ya. Tapi barometer Allah cuma satu. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang menghina Anda, biarkan orang merendahkan Anda, enggak ada masalah, yang penting Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang Hindu membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Ya. Kemudian mereka bikin khurafat ya, bahwasanya orang-orang Sudra kalau mau hidup dalam kehidupan kedua, naik pangkat kastanya, maka dalam kehidupan yang sekarang dia harus melayani kasta Brahmana. Kalau dalam kehidupan sekarang dia tidak melayani kasta Brahmana, nanti dalam kehidupan reinkarnasi kehidupan kedua, dia akan sama lagi statusnya. Atau bahkan lebih parah, bisa jadi monyet, bisa jadi sapi, bisa jadi tikus, bisa jadi kecoa, bisa. Makanya kalau untuk naik pangkat, di saat sekarang dia harus melayani kasta Brahmana. Jadi akhirnya akidah keyakinan. Yang membuat akhirnya kasta Sudra benar-benar melayani kasta Brahmana. Dengan harapan kalau dia lahir lagi, naik pangkat. Dia pernah ingat dulu dia jadi apa, dia nggak tahu. Ya, kalau mati sudah nggak akan bangun lagi, sudah selesai. Masuk dalam alam barzah dan akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi tatkala kita mengetahui bahwasanya manusia terciptakan dari asal usulnya dari Adam,
maka hilang semua keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini menunjukkan indahnya Islam. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet ya. Seperti pernyataan Charles Darwin ya. Kalau kita tidak, kita bukan dari monyet. Apa ada mirip kita dengan monyet? Ya, tidak ada ya. Kalau Darwin berkaca dia mirip monyet, terserah dia. Tapi kalau kita enggak, kita bukan dari monyet. Kita bukan dari monyet. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet? Dengan teori namanya teori evolusi atau teori reformasi atau teori adaptasi, dengan berbagai macam teori yang mereka ajukan. Kata mereka dahulu manusia monyet, kemudian belajar makin cerdas menjadi manusia purba. Semakin cerdas menjadi manusia beneran. Tadinya kayak monyet, lama-lama mirip monyet. Lama-lama ganteng ya. Ini semua omong kosong ya. Ente lihat monyet-monyet yang pernah ganteng setelah 100 tahun kemudian. Dia tetap aja jadi monyet, tidak pernah mengalami perubahan ya. Yang jalannya bongkok tetap aja bongkok ya. Tanyakan kepada para monyet-monyet kalau kalian tidak percaya. Pergi ke taman safari, monyetnya gitu-gitu aja, tidak pernah mengalami perubahan. Ini tidak benar ya. Manusia bukan dari monyet ya. Bukan dari monyet. Ya. Jadi mengatakan ada perubahan dari kekurangan menjadi sempurna. Bahkan kita lihat, antum bandingkan antara bayi monyet dengan bayi manusia. Bayi manusia waktu lahir tidak bisa apa-apa. Coba bayi monyet, lahir langsung bisa gantung sama ibunya. Ya. Harusnya kan kalau teori mereka dari tidak sempurna menjadi sempurna. Padahal dari sisi kekuatan, bayi monyet lebih jago daripada bayi manusia. Ini menunjukkan tidak benar teori tersebut. Inilah Islam indah ya. Membantah pemikiran-pemikiran yang sesat. Kalau kita tahu nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam. Bahkan teori yang disebutkan dalam hadis-hadis, Adam adalah manusia yang paling sempurna dibandingkan seluruh manusia. Justru kita ini yang mengalami kekurangan. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya. Tingginya situna dzira'an, tingginya 60 hasta. Yaitu satu hasta segini kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian manusia mengecil sampai sekarang. Sampai ke antum-antum begini. Dulu tinggi nenek moyang kita berapa? 60 hasta, 30 meter. Tinggi banget ya. Tinggi banget. Ini berapa meter coba? 6 lantai. Subhanallah. Ini masjid aja masih kurang tinggi. Ya. Bayangkan, Nabi Adam tingginya kayak apa? Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka dia sempurna. Ya. Oleh karenanya, para ulama sebagian mereka menafsirkan tatkala Nabi SAW Isra Mi'raj, kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi SAW berkata, laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama menafsirkan yaitu setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam adalah manusia yang paling sempurna Allah ciptakan langsung paling tampan. Nabi Yusuf cuma dapat setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia nanti kalau masuk surga ala surati abihim Adam, maka mereka dalam bentuk nenek moyang mereka Adam, tampan-tampan seperti Adam alaihissalam. Tidak seperti antum-antum sekarang ini yang seadanya. Kita semua maksudnya ya. Kalau nanti mau surga seperti Adam, tampan luar biasa. Tampan luar biasa. Gagah, tinggi, ya. 60 hasta. Sekarang ada yang pendek, ada yang tinggi ya. Saya ketemu dengan ada dari polisi, dia cerita. Kami sedang baris, tahu-tahu dites sama pemimpin kami. Berapa tinggimu? Siap komandan, 172. Kamu berapa tinggimu? 165, siap komandan. Itu bukan tinggimu, itu pendekmu. Dihina sama komandan. Ya manusia gitu, ada yang 160, ada yang 150, ada yang 70. Kalau pergi ke Belanda, kita ini pendek-pendek semua, orang tinggi 180, 190 ya. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Adam justru dalam hadis menunjukkan manusia sempurna adalah siapa? Adam alaihissalam. Sekarang mulai apa? Berkurang. Mulai berkurang. Bukan sebaliknya teori Darwin ya. Dari monyet kemudian menjadi manusia.
Adam alaihissalam spesial Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam dan juga iblis disuruh sujud kepada Adam. Dan tatkala iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah berkata, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Dan kita sudah sering kita jelaskan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah punya tangan. Ini akidah yang disepakati oleh para salaf, disepakati oleh para sahabat, dinyatakan oleh para ulama, bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin juga menyatakan demikian. Apalagi dalam kitabnya Al-Ibanah. Ya, maka sungguh sedih kita lihat orang-orang sekarang yang menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, namun mereka mengingkari sifat kedua tangan Allah. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri menetapkan sifat kedua tangan Allah. Bahkan Ar-Razi, ya, dalam kitabnya mengatakan dia menyelisih Abul Hasan Al-Asy'ari. Ar-Razi yang katanya dan dia nisbahkan dirinya kepada Asy'ari, dia tahu Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan dua sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keistimewaan Adam alaihissalam. Nah, kalau Anda mengingkari sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda mengingkari keistimewaan nenek moyang kita. Apa bedanya Nabi Adam dengan kita kalau begitu? Tidak ada spesialnya. Justru Nabi Adam menjadi spesial tatkala diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah sebutkan dan diketahui oleh para nabi, diketahui oleh manusia tatkala di padang mahsyar. Nabi Musa alaihissalam waktu berdebat sama Nabi Adam alaihissalam dalam satu hadis, Nabi Musa berkata, "Ya Adam, khalaqakallahu biyadaihi." Ya, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Nabi Musa bilang Nabi Adam demikian. Demikian juga manusia tatkala di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam. Dia mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaihi." Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Ama tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat kesulitan yang kami hadapi? Ala tashfa'lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau orang mengingkari sifat kedua tangan Allah, dia mengingkari keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya para ulama kokoh membantah mereka bahwa ini adalah pemahaman yang menyimpang. Kalau mereka artikan kedua tangan artinya kedua kenikmatan, ya, maka kita katakan nikmat Allah tidak terbatas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak ada batasannya, maka tidak bisa diwakili dengan dua nikmat. Atau kita artikan dengan kekuatan, sama kekuatan Allah juga tanpa batas. Tidak boleh dikatakan dua kekuatan. Kalau diartikan dengan kenikmatan atau kekuatan, maka iblis akan menjawab pertanyaan Allah. Allah berkata, "Wahai Adam, wahai iblis, kenapa? Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku?" Maka iblis akan berkata, "Apa bedanya saya dengan dia ya Allah? Engkau ciptakan aku juga dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu." Paham para hadirin? Dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi Adam ini spesial, maka dia manusia yang paling sempurna. Setelah Allah menciptakan Adam, baru kemudian Allah mengajarkan kepada Adam ilmu-ilmu, ya, nama-nama segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah kabarkan rencana Allah ini kepada para malaikat. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Sungguhnya aku akan menjadikan bagi bumi penghuni, khalifah, yaitu Adam dan anak keturunannya." Malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'?" Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi makhluk, ya, yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi Allah kabarkan kepada malaikat akan menciptakan Adam, khalifah. Ya. Khalifah maksudnya apa? Dia akan menguasai bumi dan akan silih berganti. Ya. Waktu malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di atas muka bumi?" Dari mana malaikat tahu bahwasanya Adam akan demikian? Maka ini ada beberapa pendapat, ya. Bisa jadi Allah kabarkan kepada malaikat tentang Adam. Di antara sifat-sifatnya, dia akan punya anak keturunan yang akan saling bermusuhan
dan akan saling menumpahkan darah. Ada pendapat yang mengatakan, kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena sebelum Adam ada makhluk sebelumnya, yaitu jin. Dan ini pendapat sebagian salaf. Bahwasanya ada jin yang tinggal di atas muka bumi sebelum Adam alaihissalam. Ya, karena jin diciptakan sebelum manusia. Dalam hadis kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Allah ciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Jadi malaikat diciptakan terlebih dahulu. Kemudian Allah ciptakan jin. Wa khuliqatil jan wa khuliqal jan mimma rijim min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang Allah sifatkan bagi kalian. Kata sebagian ulama ini tertib. Malaikat dulu diciptakan, kemudian jin, baru kemudian manusia. Dalam surat dalam sebagian ayat kata Allah, wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan jin kami ciptakan sebelum Adam. Kami ciptakan jin sebelum Adam dari nyala api. Jadi ini menguatkan pendapat sebagian salaf bahwasanya di atas muka bumi sebelum Adam ada jin yang tinggal. Lantas mereka tinggal lama di bumi, kemudian mereka melakukan kerusakan. Mereka saling bunuh-bunuhan, saling perang-perangan, ya. Kemudian terjadi kerusakan. Akhirnya Allah mengirim malaikat untuk mengusir mereka, ya, jin-jin tersebut. Ya, ada yang mengatakan dari golongan jin tertentu, akhirnya terusir di gunung-gunung, terusir di lautan, ya. Baru Allah ciptakan Adam. Dari sini para malaikat, ya, bertanya kepada Allah, nanti kalau engkau menciptakan manusia seperti sebelumnya, yang suka menumpahkan darah, suka bertempur. Ini pendapat sebagian salaf, meskipun tidak jelas. Dan ini dikuatkan dengan kalimat khalifah, karena khalifah dalam bahasa Arab artinya pengganti. Makanya Abu Bakar dinamakan Khalifatul Rasulillah. Abu Bakar digelari dengan pengganti Rasulullah SAW. Seakan-akan keberadaan Adam di atas muka bumi, manusia di atas muka bumi adalah pengganti dari makhluk sebelumnya, itu jin. Allah alam bisawab. Ya. Tatkala malaikat bertanya, ya, bagaimana engkau menciptakan manusia yang demikian sifatnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa memujimu dan senantiasa mensucikanmu. Jadi buat apa ada makhluk, ya, Adam dan keturunannya sementara kami malaikat sudah beribadah? Kalau engkau ya Allah ingin menciptakan manusia yang beribadah, kami sudah beribadah. Dan malaikat kalau beribadah tiada henti-hentinya, tiada futur-futurnya, la yafturun kata Allah, tidak pernah futur. Tidak kayak kita manusia. Terkadang semangat, terkadang enggak semangat. Malaikat kalau sudah ibadah tidak ada futurnya, terus semangat. Jadi malaikat menyebutkan, tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ternyata di antara anak-anak Adam ada orang-orang yang hebat. Ada para anbiya, ada para rasul, ada para mujahidin, ada para duat, ada para dermawan, mutasaddiqin, ya. Ada orang yang shawamul qawwam, salat malam, puasa, dan orang-orang hebat yang mengorbankan jiwa, harta dan raga mereka untuk Islam, ya. Banyak hal yang Allah tahu yang malaikat tidak tahu. Kemudian setelah itu kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikati. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam al-asma' kullah. Seluruh nama-nama Allah ajarkan. Ya. Ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini. Adam mengerti, Adam punya ilmu. Ya. Setelah itu Allah tanyakan kepada para malaikat, "Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Wahai malaikat, kabarkanlah kepadaku tentang nama benda-benda ini kalau kalian tahu. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka antal alimul hakim. Ya. Kata para malaikat, ya, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ya, engkau yang maha mengetahui. Jadi Adam dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat dengan apa para hadirin? Dengan ilmu. Oleh karenanya waktu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dikasih ilmu, Nabi Sulaiman berkata, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-muslimin. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, itu Daud dan Sulaiman dengan apa? Dengan ilmu. Di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Ya. Oleh karenanya ilmu ini sangat penting. Jadi orang mulia dibandingkan yang lainnya. Ada menjadi mulia di atas malaikat dengan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Kemudian falamma amba'ahum ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Kata Allah, ya Adam kabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Adam mengabarkan nama-nama tersebut kepada malaikat, baru Allah mengatakan, bukan saya telah sampaikan kepada kalian. Saya tahu yang gaib di langit dan di bumi, dan saya tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, wahai para malaikat. Kalau yang disembunyikan malaikat saja Allah tahu, apalagi disembunyikan oleh manusia. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka nampaklah kemuliaan Adam tatkala itu. Ternyata malaikat tidak tahu ilmunya, iblis juga tidak tahu ilmunya, Adam lebih pintar dari mereka dari sisi ini. Inilah dalil kemudian Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Adam punya dua kemuliaan. Pertama diciptakan dengan kedua tangan Allah, kedua Adam punya ilmu. Kemudian kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kemudian tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud seluruhnya. Illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari golongan yang kafir, iblis. Hadirin, iblis ada khilaf di kalangan para ulama. Dia berasal dari mana? Apakah dia malaikat atau dari jin? Justru jumhur mufassirin menyatakan bahwasanya, bahkan salaf, sebagian salaf menyebutkan iblis itu dari malaikat. Iblis dari golongan malaikat. Ini yang dirojikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Zahir ayat, saya bacakan ayatnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, tatkala kami berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah tidak mengatakan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tidak. Tidak ada kalimat dan iblis, tidak ada. Allah hanya mengatakan tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, seluruhnya sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis bagian daripada malaikat. Zahir ayat demikian. Ini pendapat yang cukup kuat. Pendapat yang kedua, tidak, iblis dari jin. Iblis dari jin, dan ini pendapat lebih kuat lagi. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sungguhnya iblis itu dari golongan jin dan dia fasik, dia membangkang kepada perintah Rabb-nya. Dan tentu sifat iblis tidak sama dengan sifat malaikat. Karena malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat dan selalu taat atas perintah Allah. Adapun jin terkadang bermaksiat, terkadang taat. Jadi pendapat yang kuat, pendapat kedua yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dirojikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya iblis itu secara asal dari golongan apa? Jin. Tetapi karena dia hebat, perhatikan di sini. Tapi karena dia itu orang soleh, jin soleh, maka dia berada di kalangan para malaikat. Dia iblis gaulnya dengan malaikat. Jin yang gaulnya dengan apa? Para malaikat. Dia berada di barisan para malaikat. Dia bukan jin sembarangan. Dikatakan dia adalah jin yang paling alim. Ya. Bahkan ilmunya luar biasa. Antum bisa baca dalam buku-buku tafsir. Orang paling, bukan orang ya. Paling alim tatkala itu. Tahu-tahu datang Adam lebih alim daripada dia. Ini bikin iblis jengkel ya. Jadi dia itu saking hebatnya sampai dikelompokkan dalam kelompok apa? Para malaikat. Sampai Allah sebut, Allah tidak mengatakan tatkala kami berkata kepada para malaikat dan iblis. Kalimat dan iblis tidak ada. Seakan-akan iblis bagian daripada para malaikat. Ya. Jadi apakah kita milih pendapat pertama atau pendapat kedua? Sama-sama intinya iblis adalah orang hebat. Dia bukan orang hebat, jin hebat. Berada dalam barisan para malaikat. Ya. Di sinilah nampak ya, ternyata iblis gak beres niatnya. Seorang terkadang kelihatan ikhlas, kelihatan soleh. Begitu datang ada yang lain, nah baru nampak dia ternyata ikhlas selama ini atau tidak. Ternyata ada hasad, ada dengki, ya. Nampaklah yang ada dalam hatinya. Ya. Jadi iblis tidak terima tatkala disuruh sujud kepada Adam. Dia hasad. Ini ada pendatang baru, tahu-tahu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah memberikan ilmu kepada Adam yang tidak diketahui oleh malaikat dan iblis. Ini menjadikan iblis hasad. Hasad kepada Adam. Maka waktu disuruh sujud, iblis tidak mau. Aba wastakbaru, dia enggan dan dia sombong. Padahal dia tahu dia kalah dari Adam dari dua sisi. Maka waktu Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang buat engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis tidak berani mengatakan saya lebih alim daripada Adam. Enggak bisa karena dia tahu dia waktu itu lebih alim siapa? Adam. Dia sudah tahu. Disuruh jawab ini apa sih dia tidak tahu. Adam tahu. Ya.
Dan dia tidak mengatakan, ya, proses penciptaanku lebih hebat daripada Adam, karena dia tahu Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Dia berdalil dengan api dan tanah. Dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis menggunakan kias, logika, analogi bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Dan aku berasal dari api, Adam dari tanah, berarti aku lebih baik daripada Adam. Dan ini adalah kias yang batil, dibantah oleh para ulama. Anak keturunan Adam, tidak perlu Adam yang bantah, anak keturunannya yang bantah. Dari puluhan sisi, ya. Saya baca bantahannya banyak sekali, ya. Tapi di antara bantahan-bantahan tersebut, kita katakan, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Ya. Tanah lebih baik daripada api. Api sifatnya merusak. Api lemas, ditiup angin cepat, ya. Tidak punya ketegaran. Dan api sifatnya apa? Merusak. Adapun tanah, Masya Allah tenang, bisa menumbuhkan banyak pepohonan, tempat hidup manusia, tempat hidup hewan-hewan. Banyak keutamaan apa? Tanah. Ya. Orang bisa hidup tanpa api, bisa atau tidak? Bisa. Makan rebus, makan apa? Makan buah-buahan, ya. Ya. Makan ikan tidak usah dibakar. Kayak orang Jepang, bisa aja. Makan singkong terus. Tapi kalau nggak ada tanah mau hidup di mana? Kalau nggak ada tanah mau hidup di mana, ya? Jadi yang bilang api lebih baik daripada tanah itu tidak benar. Yang kedua, taruhlah api lebih baik daripada tanah, kita bilang wahai iblis, kamu salah pendalilan. Yang sekarang dijadikan perbandingan adalah antara engkau wahai iblis dengan Adam, bukan masalah nenek moyang, bukan asal muasal. Ya. Kalau ada misalnya seorang pencuri ditegur sama seorang ustadz, wahai pencuri, wahai fulan jangan kau mencuri. Ya. Kata sang pencuri, wahai ustadz, kau jangan sok-sok negur saya. Bapakmu dulu pencuri, bapak saya dulu ustadz. Kira-kira gimana? Enggak benar. Yang jadi perbandingan yang sekarang, jangan kau perbandingkan dengan taruhlah api lebih baik daripada tanah. Tapi sekarang yang terbukti Adam lebih pintar daripada siapa? Daripada iblis. Ya sudah, itu kenapa yang sebut-sebut apa nenek moyangmu, sebut asal-asal penciptaanmu. Yang sekarang yang jelas kamu sudah mengakui ada barang benda-benda yang Adam tahu ilmunya, kau tidak tahu. Taruhlah benar wahai iblis, engkau lebih baik sekarang pun lebih afdal daripada Adam. Tapi yang perintahkan engkau adalah Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Ya. Kalau Allah yang perintahkan mau kau lebih baik, tetap kau harus sujud kepada Adam sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis pun hasad dan dia tidak mau sujud kepada Adam meskipun dia tahu resikonya dia akan masuk neraka, dia tidak peduli. Orang kalau hasad seperti itu, ya. Saya enggak peduli. Enggak apa-apa, masuk neraka enggak ada masalah. Yang penting saya tidak mau sujud sama Adam. Luar biasa iblis. Resikonya masuk neraka iblis, ya enggak apa-apa. Masuk neraka enggak ada masalah. Yang penting saya tidak mau sujud pada Adam. Saya baru ngeh hal ini waktu saya pernah ditanya sama orang, "Ustaz, istri saya disihir sama adiknya." "Mana adiknya sihir sendiri?" "Keluarganya sendiri." "Iya." "Kasih tahu adiknya itu ini syirik, enggak boleh." "Ya Ustaz, adiknya itu lulusan pondok, dia tahu ini syirik." Subhanallah. Jadi adiknya sudah tahu sihir itu syirik, tetap saja dia jalani, ya. Kenapa? Karena ingin melampiaskan apa? Hasadnya. Meskipun iblis tahu orang hasad itu ada dua tingkat. Ada bertingkat-tingkat. Tapi tingkat yang biasanya dilakukan oleh manusia seperti kita, kalau kita kerja ada direktur, kita ingin direkturnya turun, kita gantiin, ya enggak? Biasanya kan gitu. Dia direktur, kita anak buahnya. Kapan dia mati biar saya jadi apa? Direktur. Sama. Biasanya begitu, ingin berpindah kepada kita. Ada orang teman kita istrinya cantik, istri kita pas-pasan, ya. Kapan teman saya mati biar saya ambil jandanya, ya. Ditunggu kapan matinya, ya. Menggantikan apa? Posisinya. Itu hasad, itu buruk. Ingin agar kenikmatan orang pindah kepada kita. Iblis lebih buruk daripada itu. Tidak perlu kenikmatannya pindah sama saya, enggak ada masalah. Tidak perlu Adam keluar dari surga, saya yang masuk surga, enggak perlu. Kita sama-sama masuk neraka. Paham? Parah atau tidak? Parah. Biasanya orang hasad itu nikmatmu pindah ke saya, enggak. Iblis enggak. Dia tidak butuh untuk masuk surga. Yang dia perlukan Adam menemani saya di mana? Di neraka. Seperti itu, mengerikan. Jadi hasad iblis ini hasad tingkat tinggi. Dia tidak perlu masuk neraka, enggak ada masalah, tidak perlu dapat kenikmatan, yang penting saya tidak sujud kepada Adam. Oleh karena ikhwan, hati-hati dengan hasad.
Dosa pertama di alam semesta ini dosa hasad. Dosa pertama di alam semesta ini dosa hasad dilakukan oleh iblis. Ya. Orang kalau sudah hasad repot. Ya. Gimana? Masih lama ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu divonis ya masuk neraka, iblis maka minta izin kepada Allah untuk menggoda Adam. Iblis berkata, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, "Innaka minal mundzirin." Aku tangguhkan kematianmu sampai hari kiamat. Ini dalil bahwasanya iblis tahu dia tidak hidup abadi. Bahwasanya dia punya umur juga. Dan ini dalil bahwasanya para jin itu punya umur. Yang ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, sampai abadi cuma siapa? Iblis. Ya. Adapun selain iblis, jin-jin umurnya ada, cuma kita nggak tahu berapa. Oleh karena jangan terlalu membenarkan. Ada jin di ruqyah dia ngomong, umur saya 6.000 tahun. Saya ketemu dengan Musa. Ente bahlul kata. Ente kadzab, ini dia mana tahu. Saya ketemu dengan Abu Bakar, saya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, jin sahabat ini kalau begini. Jin munafik. Jadi jangan terlalu percaya. Sebagian jin suka ngomong sana sini belum tentu benar ya. Sudah ente ruqyah aja sampai dia keluar. Ente jangan pedulikan dia ngomong. Bacain Quran aja sampai dia apa? Keluar ya. Azan dulu. Gimana? Selesai? Azan, sholat, lanjut. Ya udah, azan, sholat, lanjut ya. Saat Allah menyuruh malaikat sujud, siapakah nama malaikat tersebut? Saya tidak tahu ya. Tapi malaikatnya banyak karena al-malaikah itu dalam bahasa Arab artinya para malaikat. Jadi dia kalimat plural, jamak, kalimat jamak. Malaikat itu dalam bahasa Arab kalau mufrad atau tunggal malak. Malak. Kalau malaikah itu jamak dari malak, yaitu banyak malaikat. Cuma kalau kita di Indonesia, malaikat satu atau dua tetap disebut apa? Malaikat. Kalau malaikatnya banyak, malaikat-malaikat. Atau para malaikat. Padahal dalam bahasa Arab, malaikah itu banyak, jamak. Kalau satu namanya malak. Ya. Jadi malaikat yang disuruh sujud oleh Allah banyak ya. Memang ada khilaf, apakah seluruh malaikat ataukah malaikat tertentu ada khilaf, tapi banyak malaikat tersebut ya. Nama-namanya saya tidak tahu. Ana mau tanya, tatkala Adam dimasukkan surga, tentu merasakan nikmat di surga. Lantas bagaimana anak cucu Adam terkadang lupa akan yang pernah dirasakan oleh Adam? Ya, kita bukan Adam ya. Kalau kita lupa, kita nggak pernah rasa ya. Kalau Adam pernah merasakan kenikmatan apa? Surga. Nanti kita bahas pertemuan berikut. Kita kan belum masuk surga ini belum. Ya. Adam masih dihasati oleh siapa? Iblis. Belum masuk surga. Baru diciptakan siapa? Hawa untuk masuk surga bareng-bareng. Tapi belum sampai pada Adam masuk surga. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menaiki langit dari langit 1 sampai 7. Di setiap langit ada Nabi bertemu dengan Nabi yang lain. Kok bisa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi-Nabi yang sudah meninggal? Mudah bagi Allah. Ya. Allah hidupkan mereka sesaat atau Allah menghadirkan arwah mereka sesaat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul di Baitul Maqdis, salat bersama Nabi juga mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pada saat tersebut. Anda pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya. Kalau hadis ini sahih dan dia dalam Sahih Muslim, semakin menguatkan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia dan tidak mungkin kita bisa bayangkan. Paham? Karena kalau kita bayangkan versi manusia, maka itu cacat. Ya. Tatkala Allah mengatakan, kata para ulama, kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela, kanan-kanan tangan yang kiri ya. Ini kalau hadis itu sahih. Yang jelas ini semakin menguatkan bahwasanya tidak bisa kita bayangkan bagaimana tangannya Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, ya bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih.
dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh membagaimanakan tangan kanan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Adakah manusia purba dalam Islam seperti yang diceritakan dalam sejarah? Apakah itu manusia ya? Yang jelas itu bukan keturunan Adam, ataukah dia monyet yang ganteng sedikit, yang kita nggak tahu ya. Kemudian penemuan tersebut Pithecanthropus erectus, Homo soloensis dan yang lainnya ya. Seperti kita belajar dulu, apakah ditemukan dalam satu lapisan kerak bumi ataukah dari beberapa lapisan kemudian digabungkan? Ini butuh penelitian lebih lanjut ya. Yang jelas apakah dia dari spesies manusia ataukah spesies hewan? Kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau dalam Islam ya manusia ya dari awal sudah sempurna, dari awal sudah sempurna. Ini ada pertanyaan, bagaimana kondisi masjid seperti ini? Jadi masjid, kemudian kiblatnya, kemudian ada tembok, ada kuburan. Tidak ada masalah, apalagi tembok dan kuburan sudah antara masjid dengan kuburan sudah dipisahkan arealnya. Ini nggak ada masalah ya. Ini tidak mengapa sholat di masjid ini meskipun berhadap langsung dengan kuburan karena arealnya sudah terpisah. Apa bedanya jin, iblis dan syaitan? Jin adalah jenis makhluk seperti malaikat. Malaikat jenis makhluk tercipta dari cahaya. Jin jenis makhluk tercipta dari api. Manusia jenis makhluk tercipta dari tanah. Ya. Nah, jin ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang tidak muslim. Ya. Kemudian di antara yang muslim pun kunna tara'iqa qidada. Kami bermacam-macam. Ya. Ada yang jin sunnah, ada yang jin syiah, ya. Ada jin salafi, ya. Ada jin yang lainnya, bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Jin juga bermacam-macam. Nah, ada jin baik, ada jin buruk. Syaitan itu namanya sifat. Sifat jin yang buruk namanya syaitan. Sifat manusia yang buruk namanya syaitan. Allah mengatakan syayatinal insi wal jinni. Syaitan jin dan syaitan manusia. Itu bedanya. Adapun iblis adalah jin yang panjang umur. Iblis adalah jin yang panjang umur. Paham? Itu bedanya iblis, jin dan apa? Syaitan. Jadi iblis adalah salah satu dari sekian banyak jin yang dipanjangkan umurnya untuk menggoda manusia. Ya, adapun jin adalah jenis makhluk, adapun syaitan sifat baik kepada manusia, ada kepada jin yang buruk namanya syaitan. Bagaimana dengan pendapat yang berkata dinosaurus hidup sebelum manusia dengan bukti fosil-fosil dinosaurus? Enggak ada masalah ya. Dinosaurus hidup sebelum manusia enggak ada masalah. Kita tidak ada kemudian juga pengingkaran terhadap hal ini ya. Apa dinosaurus pernah ada, fosil-fosil yang ada, apa makhluk purbakala, kita tidak mengingkari hal ini. Yang kita ingkari bahwasanya manusia berasal dari monyet. Manusia kita sekarang ini ya, berasal dari apa? Monyet. Saya tidak ridho dikatakan nenek moyang saya apa? Monyet. Antum ridho? Antum bahlul kalau ridho. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Pada pertemuan pekan lalu telah kita jelaskan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam surga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata ya fatakuna minadh dhalimin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, masuklah engkau ke surga bersama istrimu dan makanlah semua yang kau sukai dalam surga. Tapi ingat, jangan kau dekati ya. Allah bukan tidak mengatakan ya jangan makan, bahkan Allah mengatakan jangan kau dekati. Ini peringatan keras. Dekat saja enggak boleh, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau makan maka kalian berdua akan termasuk orang-orang berbuat zalim. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, wahai Adam, ingat ada iblis.
Inna hadza aduwwul lakum. Ya, sungguhnya iblis ini adalah musuh bagi kalian berdua. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai ya engkau dan istrimu dikeluarkan oleh iblis, fatashqa, maka kau akan sengsara. Kau akan sengsara. Ya, sebagian ulama mengambil dalil Allah tidak mengatakan maka engkau dan istrimu akan sengsara, tidak. Tapi Allah mengatakan maka engkau akan sengsara. Kenapa? Karena yang wajib mencari nafkah adalah Adam. Ya, sehingga kesengsaraan tersebut disandarkan hanya kepada Adam alaihi salam. Ya. Allah sudah ingatkan ya, kepada Adam akan bahayanya iblis. Allah juga sudah ingatkan tidak boleh mendekati ya, pohon tersebut. Ya. Tetapi akhirnya iblis mulai melancarkan godaannya karena iblis sudah bersumpah akan masukkan Adam atau memasukkan keturunan Adam ya ke dalam neraka jahanam bersama iblis. Maka mulailah iblis menggoda Adam ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis pun muwaswas berbisik-bisik kepada Adam alaihissalam, ya Adam, maka aku tunjukkan kepada engkau syajaratul khuldi ya. Di sini dalam ayat ini Allah tunjukkan pembicaraan iblis kepada Adam atau kepada Hawa? Iblis ngomong sama siapa? Adam atau Hawa? Adam ya. Adam yang dituju, bukan Hawa. Yang tuju pertama kali adalah Adam ya. Jadi Hawa cuma tabi, tapi asalnya iblis menuju Adam. Karena kebencian dia kepada Adam. Hawa sudah farah. Hawa itu cabang dari Adam. Asalnya yang ingin disesatkan siapa? Adam. Nanti di akhir pengajian insyaallah kita akan membahas tentang Injil ya. Kita syarah Injil juga nanti di akhir pengajian biar antum bisa tahu betapa indahnya Islam. Beda antara kisah Nabi Adam menurut versi Al-Qur'an dengan versi Injil ya. Jadi hari ini kita syarah Al-Qur'an dan tafsir Injil ya. Baik. Jadi ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada syajaratil khuldi, pohon keabadian. Kata para ulama, iblis ini pintar ya. Dia menambahkan pohon tersebut dengan pohon keabadian, padahal pohon tersebut tidak bernama. Allah hanya mengatakan ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Allah tidak menamakan dengan pohon apa? Keabadian. Tetapi ya, iblis memberi nama pohon tersebut dengan nama yang indah, nampati kuat. Karena iblis memang menghiasi kemaksiatan. Dia berilah nama pohon tersebut dengan nama pohon keabadian. Kenapa? Karena iblis tahu sisi celah inilah yang Adam bisa diiming-iming. Karena dalam surat Thaha Allah berkata, ya kalau engkau masuk surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar dalam surga. Ya, dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Allah menyebutkan kau tidak lapar, tidak telanjang, tidak haus, tidak kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Jadi Allah tidak mengatakan kau akan abadi. Tidak ada perkataan Allah demikian. Maka iblis menggoda Adam dari sisi ini. Benar, surga enak. Ada satu yang kau dilarang, karena kalau kau makan kau akan abadi. Sementara Allah tidak menjanjikan keabadian bagimu. Dari sisi inilah yang iblis pintar ya, dia lihat dalil, dia cari mana celahnya. Di situ kemudian dia akan menggoda Adam. Dari sisi keabadian bahkan dia menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi. Ini penamaan yang tidak benar, sebagaimana orang menamakan riba dengan bunga atau faedah, padahal itu riba. Ya. Bir dinamakan jamu ya. Jamu kesehatan ya. Dinamakan apa jamu? Kesehatan, ya, minuman untuk menghilang stres, nama-nama yang indah ya. Pelacur dinamakan apa? PSK. Apa itu PSK? Pekerja sosial. Apa? Oh. Pekerja seks apa? Komersial. Bilang aja pezina, selesai. Kenapa bilang apa? Namanya kok jadi kayak terhormat gitu. Padahal itu pekerjaan yang hina ya. Hina nama indah dinamakan pada suatu agar jadi laris. Jadi apa? Laris. Musik dinamakan musik Islami ya. Ulang tahun dinamakan milad. Ya. Jadi indah semuanya. Jadi Islami semuanya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman,
Bagaimana iblis menggoda Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya. Dia berkata, dia bersumpah, maka iblis bersumpah, wahai Adam, sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu. Kata Ibnul Qayyim, iblis bersumpah memberi penekanan kepada Adam sampai pada 3 penekanan atau lebih. Pertama, wa qasamahuma, dia bilang demi Allah wahai Adam. Kemudian ini sungguhnya aku lakuma laminan nasin, aku ini benar-benar sungguh-sungguh ingin kebaikan bagimu. Subhanallah. Luar biasa. Siapa? Iblis. Sudah sumpah, ya, luar biasa. Dan dia mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Sungguhnya Allah melarangmu memakan pohon ini. Kenapa? Kalau kau makan kau bisa abadi dan kau bisa jadi malaikat. Dan ini yang Adam ingin masuk surga selama-lamanya. Dari celah inilah iblis menggoda, ya. Kata para ulama, ya, akhirnya Adam pun tergoda. Dia tidak sangka ternyata iblis kurang ajar, ya. Ini pertama, Adam tidak pernah digoda sebelumnya. Pernah digoda sebelumnya? Tidak pernah. Baru pertama digoda, langsung yang goda paling top, iblis yang goda. Bukan kerocok-kerocoknya lagi, Mas. Iblis yang sudah siap masuk neraka, siap untuk menggoda Adam. Dan dia bersumpah dengan nama Allah. Adam tidak menduga, ya. Mungkin dia husnuzan, tapi tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Karena Allah sudah mengatakan ini musuhmu. Kau husnuzan tidak pada tempatnya. Akhirnya Adam bersalah dan bersalah pula anak keturunannya. Akhirnya Adam pun makan bersama Hawa. Allah mengatakan fa'akala minha. Perhatikan sini. Al-Quran mengatakan fa'akala, dua-duanya memakan. Fa'akala minha, langsung bareng-bareng. Maka mereka berdua pun makan buah tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka tampaklah aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka mereka berdua pun mengambil daun-daun untuk menutup aurat mereka, ya. Akhirnya Allah tegur, alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Allah mengatakan, wahai Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua makan dari pohon ini, dan aku telah mengingatkan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Akhirnya Adam langsung bertobat, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami berdua telah melakukan dosa. Kalau Engkau tidak mengampuni kami berdua, tidak merahmati kami berdua, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin." Adam pun menerima kata-kata dari Allah, beberapa kalimat. Kata Allah, kata para ulama, Adam mau bertobat, dia bingung mengungkapkannya bagaimana. Bertobat dengan tobat yang indah, maka Allah ajarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengatakan fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah pun memilih Adam dan Allah pun mengampuni Adam, dan Allah kemudian beri hidayah kepada Adam. Dan benar, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat skenario Adam harus makan dari pohon tersebut dan Adam harus turun ke bumi. Di antara sebabnya adalah makan dari buah khuldi. Setelah itu Adam pun dan Hawa turun di atas muka bumi. Ya. Di mana mereka turun? Ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan turun di India, ya. Berdua turun di India. Ada yang mengatakan dua-duanya turun di Jeddah, ya. Ya. Ada yang mengatakan dua-duanya turun di Padang Arafah. Tapi enggak ada yang bilang turun di Jakarta, enggak ada. Ya. Tapi ini semua tidak ada dalilnya. Sebenarnya mengatakan turun di Padang Arafah. Kemudian mereka saling mencari, tahu-tahu ketemunya di Jabal Rahmah. Akhirnya timbullah khurafat, ini namanya Jabal Cinta, pohon cinta, Gunung Cinta. Di situlah pertemuan Adam dan Hawa. Sampai mungkin ada orang bikin akad nikah di situ, ya. Ada yang taruh foto di situ, ya. Ini semua adalah khurafat dan tidak benar, ya. Ini kita nggak tahu Adam turun di mana. Yang jelas Adam turun, Hawa turun di atas muka bumi. Lantas mereka hidup dan beranak pinak. Kemudian akhirnya Adam meninggal, ya. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun dan 19 tahun kurang lebih atau daripada itu. Tidak ada dalil yang tegas tentang Adam alaihissalam, maka beliau pun meninggal dunia. Ya, alaihissalam. Taib. Ada beberapa, ya, faedah sebelum kita mensyarah Injil, ya. Pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lihatlah bagaimana iblis, ya, menghiasi maksiat. Ya.
Kata iblis bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku akan menghiasi maksiat kepada anak keturunan Adam. Jadi iblis itu di antara tugas dia menghiasi maksiat. Sampai sebagian ulama dalam buku tafsir menyebutkan sampai orang gelisah kalau tidak melakukannya. Gelisah, dihiasi. Kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Tidak bisa tidak melakukan, harus melakukan. Sehingga banyak orang kecanduan maksiat. Waliyadzubillah ya. Kalau sudah kecanduan zina tidak berzina tidak bisa, harus berzina. Minum khamar harus minum khamar. Ya. Pokoknya kegiatan yang maksiat dia tidak bisa tinggalkan. Kenapa? Karena dia dibuat gelisah kalau tidak melakukan maksiat tersebut. Allah hiasi. Di antara yang terkena penghiasan tersebut Adam alaihissalam. Antum bayangkan, dalam surga banyak sekali pohon, banyak sekali buah, mungkin ada daging-daging banyak sekali. Semua dihalalkan, cuma satu yang diharamkan. Tapi iblis tidak peduli, yang dituju oleh iblis untuk dihiasi adalah yang diharamkan. Demikian juga di dunia ini, banyak hal-hal yang halal. Tapi syaitan menghiasi kita pada perkara yang haram. Sampai-sampai seorang laki terkadang melihat istri orang terlihat sangat cantik, padahal istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Apalagi kalau istrinya lebih jelek. Istrinya saja lebih cantik, dibuat matanya melihat istri orang yang kurang cantik dari istrinya lebih cantik daripada istrinya. Paham atau tidak? Atau saya ulangi lagi. Istrinya saja lebih cantik, ada istri orang kurang cantik, tapi syaitan membuat dia melihat wanita tersebut lebih cantik, lebih oke daripada istrinya. Itu istrinya lebih cantik, apalagi kalau istrinya kurang cantik. Lebih gila lagi, iblis menggoda. Jadi begitu, padahal yang halal ya, sudah jelas, yang halal banyak. Kenapa minum khamr? Yang enak banyak sekali kok. Minum jus ini, banyak sekali. Kenapa harus khamr? Dihiasi. Kenapa harus merokok? Yang mau diisap-isap banyak. Halal. Kenapa harus merokok? Dihiasi. Orang kalau merokok itu gagah. Terus iklannya Arnold Schwarzenegger. Waduh, dia kurus keren beda dulu. Terus naik kuda, naik mobil. Yang keren kudanya, yang keren mobil, yang keren bintang iklannya. Ente kalau dipasang situ tetap jelek, tahu nggak? Tapi gitu orang kalau sudah nggak merokok dia merasa rendah. Dulu coba ente ingat kalau ente merokok dulu. Dulu merokok kenapa? Kan gaya-gayaan kan? Padahal ente itu tahu racun itu bukan batu, tapi setan menghiasi sehingga anak muda kalau tidak merokok seakan-akan kurang keren. Kurang keren di mata cewek, kurang keren. Begitu. Itu namanya setan menghiasi apa? Maksiat. Dan ini terjadi. Kenapa bisa jadi indah? Kita enggak masuk akal. Bir sudah pahit, bikin teler orang seperti orang gila. Kenapa bisa diminum? Karena dihiasi. Jangan heran, ada yang menghiasi. Ada menghiasi. Rokok ya, udah bikin batu, ya, ganggu orang. Ya. Orang terbatu-batu karena rokok, asap rokok kita, bikin habis duit. Tapi orang beli. Kenapa? Ada yang menghiasi. Itulah kerjaan setan, menghiasi kemaksiatan. Kita ambil juga faedah dari kisah ini. Ya. Di antara tujuan setan adalah agar orang-orang terbuka auratnya. Allah berfirman, Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, keturunan Adam, jangan sampai kalian ya terfitnah oleh syaitan, karena syaitan telah berhasil memfitnah kedua orang tua kalian. Jadi al-adawah, permusuhan antara kita dengan syaitan sudah permusuhan lama. Ya, permusuhan antara nenek moyang kita dengan iblis, dengan syaitan dan keturunannya. Maka Allah mengingatkan, jangan sampai kalian terfitnah sebagaimana iblis berhasil menggoda kedua orang tua kalian. Iblis membuka kedua aurat mereka. Karena sebenarnya Allah mengatakan di antara tujuan iblis adalah membuka aurat. Sekarang setan menghiasi wanita yang auratnya terbuka itu wanita modern. Wanita yang tertutup itu wanita yang ketinggalan zaman. Sehingga orang sampai ada zaman di mana kalau orang pakai jilbab dia malu. Dia malu. Kenapa? Dihias oleh setan seakan-akan itu primitif. Padahal kita sepakat bahwasanya zaman primitif orang tidak pakai baju. Coba kalau nanti pergi ke Irian, ke Papua, di jalan orang tidak pakai baju. Jadi telanjang itu adalah apa? Primitif. Pakai baju adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik. Yang pakai baju lengkap, pakai jilbab ini ketinggalan zaman. Yang buka-bukaan semakin dibuka semakin modern. Sebenarnya yang primitif yang mana? Yang ini. Sampai ada kawan saya, dia cerita waktu dia daftar mau jadi manajer suatu perusahaan, akhirnya sudah lulus tes semua tinggal wawancara. Yang wawancara cewek di depan dia, kelihatan sedikit belahan dadanya, kemudian celana roknya di atas mata lutut ya, kemudian
ngobrol sama dia ya. Teman ini jenggotan, kemudian di atas mata kaki, dia di atas mata lutut, teman di atas mata kaki. Kemudian mulai ngobrol sama cewek tersebut. Katanya, bos owner sudah setuju dengan antum, insya Allah gini-gini, pokoknya diterima. Cuma bos mau tanya, atau dia, saya lupa dia atau bosnya tanya, Bapak ini sebenarnya aliran apa Pak? Kenapa jenggot? Kenapa di atas mata kaki? Teman saya sudah datang dari tadi ya. Ibu ini alirannya apa? Mana dalam Al-Quran buka buah dadamu, angkat pahamu. Dalam Al-Quran dalam ayat berapa? Pokoknya dia udah ngamuk. Dia udah ngamuk. Ibu ini Islamnya mana? Islam apa? Saya Islamnya ada dalilnya semua. Ibu Islamnya apa? Aliran apa? Enggak apa-apa. Ya sudah, nggak akan diterima, udah selesai. Dia pergi, nggak dipanggil-panggil lagi. Jadi subhanallah. Jadi apa namanya? Dengan setan menghiasi sampai telanjang adalah modernisasi. Ya, sementara harusnya telanjang adalah primitif. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kisah singkat tentang Adam alaihissalam. Ya, sebenarnya banyak masalah-masalah akidah, tapi saya tidak ingin bahas ya. Butuh pembahasan yang panjang, tapi secara singkat seperti itu ya. Adapun kita membicarakan keturunan anak Adam terlalu panjang ya. Karena kita di antara keturunan anak Adam ya, enggak selesai-selesai ceritanya. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil ya. Versi Injil ya. Kalau antum bawa Alkitab ya, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya ya. Saya bacakan dari Injil ya, biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi Syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Baik, lanjutkan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu bantah, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi dia bantah, Tuhan enggak benar, kamu tidak akan mati. Jadi ini iblis terlalu bahlul kalau begini. Ya karena langsung dia bantah, enggak benar ya. Harusnya Adam enggak percaya dong. Itu seakan-akan iblis berkata Allah bohong. Kalau cara menggodanya begini, Adam tidak akan tergoda. Tapi kalau versi Quran, lihat bagaimana cara iblis apa? Menggoda. Dia menampilkan satu sisi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan abadi. Paham? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukan seperti malaikat lagi, seperti apa? Allah. Adam digoda kayak gitu, kamu bakalan jadi Tuhan. Ya gimana? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dimakan akhirnya. Dan diberikannya juga kepada suaminya Adam. Jadi yang kasih Adam siapa? Hawa. Jadi yang menggoda Adam siapa? Hawa, bukan iblis. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Begitu mudah Adam digoda sama Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tiba-tiba mereka telanjang.
Lalu mereka menyambat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tiba-tiba Allah datang, terdengar bunyi langkahnya. Saya ulangi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Pada waktu hari sejuk, berarti biasanya enggak sejuk ya. Iya, benar. Kalau dalam Al-Quran, la tahma'u fiha kau wala tatha, kau tidak akan pernah panas. Jadi surga itu sejuk terus. Tapi di sini dia mengatakan tatkala waktu itu apa? Sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Di antara Tuhan Allah, di antara pohon-pohon dalam taman. Hawa, ada Tuhan sembunyi-sembunyi. Kira-kira begitu. Kita bersembunyi-sembunyi. Subhanallah. Jadi Adam menyangka dia bisa selamat dari pencarian siapa? Kita sembunyi, Allah Tuhan tidak tahu ya. Subhanallah. Ya, dia nyusun ceritanya salah ini. Iya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Benar, Tuhan tidak tahu. Di manakah engkau? Benar. Tanya, di manakah engkau? Akhirnya Adam menjawab. Ia menjawab. Nggak enak kan dicari-cari di mana. Akhirnya ia menjawab, Adam menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Allah masih nggak tahu lagi. Siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah masih belum tahu. Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon? Allah masih tanya lagi. Kamu makan ya? Ini kitab suci. Apakah engkau makan dari pohon yang aku kularang makan itu? Kalau dalam Al-Quran tidak. Langsung Allah mengatakan, alam anhakuma antil kuma saja. Allah langsung tegur. Tidak tadi cari di mana engkau, kenapa enggak ada. Allah sudah tahu iblis yang Allah sudah tahu semuanya. Islam beriman dengan takdir, Allah sudah atur semuanya. Berjalan dengan takdir Allah. Kalau ini enggak ini. Allah enggak tahu kok bisa telanjang, kok tanya-tanya. Akhirnya waktu Adam ditanya, manusia itu menjawab, Adam menjawab. Lihat bagaimana kalau dalam Islam dua-duanya langsung bertobat. Rabbana zalamna anfusana. Dalam versi Injil, Adam melimpahkan, mengkambing hitamkan Hawa. Kata Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dia mengatakan, lah, yang taruh Hawa di sini siapa? Engkau ya Allah. Ini yang jadi masalah, bikin saya makan. Jadi dia melemparkan kesalahan kepada siapa? Hawa. Dalam Islam tidak. Fa'akala minha. Dua-duanya langsung makan, bareng-bareng. Ini kalau dalam versi ini Hawa makan dulu, terus rayu-rayu apa? Suaminya. Ya wajar, Adam waktu ditegur, kenapa ente makan? Nah ini yang godain saya. Yang taruh dia di sini ente ya Allah. Kira-kira begitulah. Ya. Anda yang meletakkan dia di sini. Ya, saya bacakan lafalnya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu Allah berfirman, Tuhan Allah, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular dikutuk. Dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Sekarang kau akan berjalan dengan apa? Perut. Sebelumnya ular tegak sebenarnya. Gara-gara dia terkutuk, akhirnya dia berjalan dengan apa? Dengan perut. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah berkutuk terus. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ada permusuhan berat antara perempuan dengan apa? Anak Adam dengan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi kata Allah, wahai ular, hati-hati. Keturunan Adam akan meremukkan apa? Kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini sudah hukuman kepada ular. Sekarang kepada perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebenarnya Hawa tuh kalau melahirkan gampang ya. Namun gara-gara dia makan buah itu dikutuk atau dihukum oleh Allah sehingga kalau melahirkan apa? Susah. Ini khurafatnya mereka. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi mengandung susah itu semua gara-gara makan buah khuldi. Namun di antara kutukannya atau hukumannya, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Alhamdulillah ada kutukan ini. Paham? Di antara hukuman kepada Hawa, perempuan jadi nafsu kepada
laki-laki. Kalau nggak ada ini repot. Subhanallah. Dan ia akan berkuasa di atasmu. Ya. Dan suamimu akan menguasai engkau ya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Suami akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini yang mirip dengan Al-Quran. Ya, kau akan susah payah hidup di dunia dan seterusnya. Jadi untuk melihat ya, inilah ya indahnya Islam jika antum bandingkan dengan agama mereka ya. Dari kisah Adam ini timbullah khurafat yang berkelanjutan. Di antara khurafat yang ada pada mereka, dan ini diciptakan oleh Paulus. Apa? Paulus. Ya. Paulus itu Paulus. Jadi Paulus itu di versi mereka adalah seorang rasul. Seorang rasul. Tuhannya Yesus. Kalau kita, Yesus itulah rasul, Tuhannya siapa? Allah. Yang bikin khurafat ini adalah Paulus sendiri. Jadi disebutkan dia adalah orang yang sangat memusuhi Bani Israel. Suatu hari dia berjalan untuk memusuhi Bani Israel. Di tengah perjalanan tiba-tiba Yesus turun dan mengangkat dia sebagai seorang rasul. Dan inilah cerita yang belum pernah ada di rasul-rasul sebelumnya. Penjahat tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Tidak ada. Kalau antum baca cerita-cerita para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, semuanya baik-baik. Kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Paulus dulu kejam terhadap Bani Israel dan dia sedang berjalan untuk membuat keonaran kepada Bani Israel. Tiba-tiba Yesus turun angkat dia menjadi seorang rasul. Maka aneh cerita rasul ini. Penjahat diangkat menjadi rasul. Ini tidak seperti kisah-kisah rasul biasanya. Kemudian dia membuat banyak khurafat. Dan buku yang paling bagus membahas tentang ini adalah bukunya Risalah Magisternya Dr. Said Agil Siraj. Tentang pengaruh Rasailur Rusul, risalah-risalah Paulus terhadap penyelewengan agama Nasrani. Itu risalah magister dia. Ya, Dr. Said Agil Siraj. Paling bagus buku ini. Saya sudah download, saya baca-baca sebagian. Baik. Akhirnya ada khurafat agar Yesus ini bisa menjadi Tuhan. Filosofinya begini. Jadi ada namanya dosa keturunan, dosa warisan. Adam bersalah, maka dosa-dosa ini menurunlah kepada seluruh anak Adam. Nah, dosa ini tidak bisa hilang. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlumuran dengan dosa ini yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Bukan cuma darah Adam yang diwariskan, bahkan dosanya juga diwariskan. Nah, dosa ini bagaimana bisa dihapuskan? Tidak bisa, harus ditebus. Dan penebusannya tidak boleh juga dengan manusia, karena manusia pasti sudah ada dosa warisan. Bagaimana suatu yang berdosa bisa menebus dosa? Maka yang menebusnya harus yang benar-benar suci, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak dosa sama sekali. Dan yang benar-benar suci, tidak ada dosa sama sekali, ya Tuhan. Nah, jadi repot. Sekarang bagaimana menebus? Sementara Tuhan tidak bisa menebus begitu saja. Maka Tuhan terpaksa menjelma menjadi apa? Manusia. Paham? Maka dia langsung masuk dalam perut Maryam. Dan dia bukan dari nutfah, bukan dari air mani, karena setiap air mani pasti sudah mengandung dosa warisan. Paham ini? Dari situlah kemudian keluarlah Nabi Isa sebagai Tuhan dan akhirnya disalib sebagai penebus dosa warisan itu. Paham? Jadilah Nabi Isa adalah apa? Tuhan. Nah, rasulnya siapa? Paulus. Paham filosofinya? Apa perlu saya ulang? Saya ulangi sederhana. Biar antum paham. Jadi dosa Nabi Adam ini diturunkan kepada anak turunannya. Kita semua bin Adam. Kemudian bukan cuma darah yang diturunkan, bahkan dosa diturunkan. Dan dosa ini harus ditebus. Tebusnya bagaimana? Harus ditebus dengan sesuatu yang suci pula. Kalau ditebus dengan manusia, pasti apa? Sama kotor. Kalau gitu sudah suci. Suci yang suci apa? Yang maha suci cuma Allah. Maka Allah terpaksa, kalau Allah yang turun nggak bisa, Allah terpaksa menjelma menjadi manusia. Ya. Karena kalau Allah kirim nutfah, kirim air mani, semua air mani pasti kotor dengan dosa warisan. Maka Allah masuk ke rahim Maryam tanpa melalui apa? Air mani.
tanpa melalui keturunan Adam. Jadi Nabi Isa bukan keturunan Adam. Ya, maka kemudian dia pun keluar lahir jadi manusia, akhirnya disalib untuk menebus dosa tersebut. Kita akan bicarakan tentang hal ini. Yang pertama kita bantah, ya, Islam indah. Bagi Islam, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang akan menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam berdosa. Dia sudah bertobat enggak? Sudah selesai. Dia sudah bertobat. Allah sudah turunkan ke bumi, selesai. Dalam Islam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, fataba alaihi. Allah terima apa? Tobatnya. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana. Allah terima tobatnya. Sudah selesai. Sehingga dalam Islam setiap yang lahir bersih, tidak ada dosa sama sekali. Makanya kata Nabi, man hajja wa lam yashfus wa lam yafsuq raja min dhunubi ka yaumin waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak berbuat rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat maksiat, maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti orang bayi baru dilahirkan dari perut ibunya. Sehingga semua anak yang baru lahir nol tanpa dosa sama sekali. Adapun mereka setiap bayi lahir sudah berlumuran dosa. Paham? Baik, kita akan bahas apa namanya? Pakai buat tulis. Baik, ya. Jadi filosofinya itu sudah tahu, ya. Nabi Isa atau Yesus, ya. Yesus, ya. Kemudian sebagai penebus, kan? Sebagai penebus. Penebus dosa Adam, Nabi Adam alaihissalam. Berasal dari sesuatu yang suci. Yaitu siapa? Tuhan. Tuhan Allah menurut mereka. Ya. Maka dia pun masuk dalam apa? Masuk dalam rahim siapa? Maryam. Kemudian akhirnya dibunuh, disalib, ya. Akhirnya apa? Meninggal. Dia dibunuh mati, dibunuh meninggal. Baik. Pertanyaannya, ya, dosa apa yang ditebus? Ada dua kemungkinan. Semua dosa atau hanya dosa Nabi Adam. Nabi Adam makan apa? Makan buah. Kalau semua dosa, maka ada dua kemungkinan. Dosa yang lalu dan akan datang, setelah penyaliban, atau dosa sebelum penyaliban. Kalau dosa yang dihapus akan yang telah lalu dan akan datang, maka silakan bermaksiat sepenuh-penuhnya, ya, karena semua dosa akan ditebus oleh siapa? Isa. Paham? Yang ini tidak mungkin. Karena ini melazimkan apa? Orang-orang silakan bermaksiat seenaknya, karena seluruh dosa sudah terhapuskan. Kalau yang ditebus dosa sebelum penyaliban, ya percuma. Orang yang setelah Nabi Isa banyak dosa, nggak ada manfaatnya, paham? Nggak ada manfaatnya, ya. Maka yang setelah Nabi Isa, yang setelah penyaliban tidak mengambil manfaat. Mereka mengatakan enggak. Menurut filosofi yang ada, harusnya yang dihapus cuma dosa apa? Nabi Adam. Yang diwariskan itu bukan seluruh dosa, cuma dosa apa Nabi Adam. Baik. Berarti anak Adam itu ada dua dosanya, ya.
anak-anak Adam ada dua dosa. Pertama, dosa sendiri. Kedua, dosa warisan. Nah, dosa warisan cuma makan apa? Makan buah. Dosa sendiri banyak sekali anak-anak Adam ya. Bunuh, apa? Korupsi, zina, dan lain-lain. Nah kalau cuma ini yang diampuni, ini percuma dong, apa bedanya, paham? Kalau Nabi Isa hanya diutus untuk mengampuni dosa ini, apa faedahnya? Dosanya masih banyak. Cuma dosa makan buah selesai, paham? Apa tidak? Kalau diampuni cuma ini, percuma manusia akan dihisab, disidang. Susah-susahnya Allah kirim jadi manusia untuk apa? Untuk mengampuni cuma dosa. Kemudian bagi orang yang tidak beriman kepada Isa, orang yang tidak beriman bahwa Isa adalah Tuhan, ikut diampuni dosanya tidak? Saya tanya sama tuh. Kalau Nabi Isa sudah datang, dia kan tugasnya menebus apa? Menebus dosanya, dosa warisan. Paham? Jadi kalau Nabi Isa datang, dosa tersebut hapus atau tidak? Hapus atau tidak? Hapus. Kita orang Islam tidak beriman, ikut terhapus dosa warisan enggak? Terhapus, seperti utang sudah dibayar sama Nabi Isa, paham? Dosa warisan kan utang yang menjalar pada seluruh anak manusia. Utang tersebut ditebus sama siapa? Yesus. Kalau Yesus sudah menebus utang tersebut, utangnya lunas, Pak? Lunas. Paham enggak? Dia itu orang Islam tidak beriman, tetap saja tidak ada masalah. Jadi tidak perlu beriman dia sebagai apa? Tuhan. Karena dia juga tetap selamat. Konsekuensinya, orang yang tidak beriman dari sisi dosa ini tetap selamat. Karena sudah dibayar oleh Nabi Isa. Dari sini, Pak. Baik. Kita bisa mengatakan Yesus harus berasal dari sesuatu yang suci. Ternyata masuk dalam rahim Maryam. Maryam itu suci enggak? Atau bawa dosa warisan juga? Sudah sama tuh. Maryam ini bawa dosa warisan tidak? Sama aja begitu. Dalam perut Maryam, kata Isa bin Maryam. Kata mereka, enggak. Maryam ini sudah dibersihkan. Begitu mudah dibersihkan Maryam. Ngapain kirim-kirim jadi masuk dalam 3 waktu selesai, paham? Paham tidak? Dan kalau Maryam bisa diampuni dengan begitu mudah, ngapain Allah susah-susah kemudian menjelma jadi manusia, masuk dalam perut apa? Maryam, kemudian keluar ditetei sama Maryam, ngapain? Susah sekali. Mengandung Maryam setengah mati, Maryam sudah diampuni, terus yang lain kenapa bikin filosofi seperti ini? Paham tidak? Baik. Jadi ternyata kalau kita bandingkan dosa warisan dengan dosa manusia, dosa Adam ini sangat kecil dibandingkan dengan dosa cuma makan buah selesai ya. Dibandingkan dengan dosa Adam, cuma yang diampuni cuma ini, apa faedahnya menurut saya? Baik. Sekarang Allah harus menjelma menjadi manusia. Dan itu banyak kelaziman. Kelaziman pertama ya, kelaziman. Kelaziman kita cepat saja. Tuhan Allah menjelma menjadi Yesus. Pertama, Allah harus turun level. Iya, jadi level manusia. Jadi apa? Manusia. Bahkan kecil dulu. Kecil, kecil, terus nyusu, ya. Digendong dalam perut 9 bulan 9 bulan dan lain-lain. Waktu Allah dalam perut 9 bulan, siapa yang ngurus alam semesta? Dia saja nggak bisa keluar dari perutnya, harus ngurus apa? Alam semesta. Paham ada? Kemudian Allah jadi Yesus, kemudian ini sama hidup
Hidup lalu mati. Mati untuk bangkit. Untuk bangkit. Namanya hari kebangkitan, hari Paskah. Saya sama tuh. Waktu mati. Waktu Tuhan lagi mati saya sama tuh. Ini pertanyaan yang bikin banyak orang masuk Islam di Saudi. Waktu Tuhan lagi mati. Mereka meyakini Isa adalah Allah, Allah adalah apa? Isa. Tanya sama mereka, waktu Yesus lagi mati, Tuhan ikut mati enggak? Allah ikut mati enggak? Kalau mereka bilang Allah tidak ikut mati, berarti Allah lain, Yesus lain. Kelazimannya demikian. Kalau mereka bilang Allah ikut mati, repot. Kalau Allah ikut mati, dunia siapa yang ini waktu itu? Iblis berkuasa waktu itu. Jadi ini sangat berbahaya. Ini semua gara-gara khurafatnya sama Paulus. Berarti mati, dan ini bahaya. Berarti Allah kalau udah mati repot. Kemudian harusnya Yesus menyerahkan diri. Harusnya menyerahkan diri untuk disalib. Karena ini diturunkan untuk apa? Disalib. Tapi kenyataannya di Injil Yesus kabur. Lalu dia diutus untuk apa? Untuk disalib. Waktu di Injil ente baca dia kabur, sembunyi dari Yahudi. Kalau orang tanya kenapa ente bunuh saya? Saya tidak salah. Gitu. Terus dia minta tolong sama waktu disalib, dia minta tolong dia Bapak selamatkan aku. Berarti dia tidak mau disalib. Paham? Seharusnya kalau Yesus seharusnya menyerahkan diri. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan. Harusnya begitu. Ini yang saya tunggu. Sudah, jangan sedih. Biar. Jadi benar. Kalian pahlawan yang tangkap saya. Kalau kalian tidak tangkap saya, ini musibah semua di neraka. Tangkap saya. Karena dengan kalian menangkap saya akan merebut dosa warisan. Seandainya Yesus tidak tertangkap, orang semua masuk neraka kan? Masuk neraka, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah dia ditangkap oleh orang Yahudi. Berarti kita berterima kasih kepada orang Yahudi yang berhasil menangkap apa? Yesus. Paham tadi ya? Sudah selesai? Jadi begitulah ya. Terus kata mereka, Allah sangat sayang kepada anaknya. Gimana sangat sayang? Anaknya dikirim disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu menyembelih anaknya, ada kambing datang nggak? Ada kambing datang nggak supaya Nabi Ismail tidak disembelih? Itu anak orang Allah sayang. Allah kirim kambing supaya anak orang tidak disembelih. Ini anaknya sendiri disalib. Sayang nggak sama anak sendiri? Ya, inilah agama khurafat. Baik, silakan azan. Baik hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita jawab pertanyaan yang masuk ya. Saya pernah dengar dalam sebuah kajian, benarkah saat penciptaan jasad Adam sebelum dimasuk ruh, iblis telah masuk ke dalam tubuh Adam untuk memahami unsur-unsur dalam tubuh Adam, sehingga mudah iblis untuk mengetahui seluk-beluk tubuh Adam, tubuh manusia, sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi manusia untuk mengikuti kemauan iblis. Benarkah perkara tersebut? Kalaupun ada, dia dari Israiliyat, ya, tidak ada dari dalil yang apa? Yang sahih ya. Iblis masuk dalam waktu Adam masih dalam bentuk apa namanya? Patung, kemudian dilihat-lihat dari tanah apa. Terus apa faedahnya kalau tahu dari tanah Jawa, dari tanah? Saya rasa kalaupun benar tidak logis juga, tapi ini tidak ada dalilnya ya. Tapi kalau kita mau baca tentang Israiliyat dalam buku-buku tafsir banyak, begini katanya begini, tapi semuanya katanya. Ya, tidak bisa kita ketahui kebenarannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana tahu apakah benar Alkitab selalu direvisi? Alkitab dalam sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, ya dalam berbagai dekade terjadi perubahan ya. Sehingga kalau kita lihat terjemahan versi ini ada perubahan, akan ada perbedaan ya. Akan ada perbedaan ya. Kenapa? Karena tidak terjaga bahasa otentiknya. Seperti Al-Qur'an tidak. Al-Quran tetap bahasa Arab terjaga sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Paling kalau ada kesalahan terjemahan akan ketahuan, tapi teks aslinya tidak berubah. Ya. Karena teks Injil tidak diketahui aslinya, tidak jelas mana teks aslinya, sehingga rawan tatkala terjadi perubahan dari satu bahasa ke bahasa
yang lain, rawan. Adapun Quran tidak sembarang, ada kaidah-kaidahnya dan banyak dalam kaidah-kaidah untuk menerjemahkan dan menafsirkan. Apakah Adam ketika digoda, dibisik-bisik oleh iblis, itu cuma sama seperti manusia hanya dibisik-bisik, ataukah wujud iblis terlihat oleh Adam? Ini yang saya tidak tahu ya. Ini yang saya tidak tahu ya. Bahkan ada penelitian, apakah iblis masuk surga waktu menggoda Adam atau cuma dari pintu panggil-panggil Adam sini gitu. Enggak tahu. Atau cuma was-was tidak ada bentuknya, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu juga apa faedahnya? Ya, yang jelas Adam sudah tergoda dan sudah memakan buah tersebut ya. Pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau kita masuk surga nanti, boleh nggak kita cari buah khuldi untuk kita makan? Saya bilang jangan. Kalau makan turun lagi bagaimana? Yang pertama buah tersebut belum tentu ada. Sudah, jangan macam-macam. Nanti kenapa cari yang aneh-aneh? Penasaran, ingin makan buah tersebut ya. Kalau ada yang potong itu pohonnya bahaya. Kita nggak tahu ya, apakah ada atau tidak. Tapi pertanyaan tersebut tidak ada faedahnya. Bagaimana menjaga diri dari maksiat sementara setan selalu menghiasi bahkan telah kecanduan, contoh kecanduan zina, nonton film yang enggak benar. Ini perjuangan, semuanya perjuangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari godaan iblis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kembali kepada Allah. Kalau lihat musuh kita susah. Iblis itu sudah berpengalaman ya. Ribuan tahun dia tahu goda ustadz kayak apa ya. Goda ente gini kayak apa, dia tahu ya. Goda orang jamaah kayak apa. Goda semuanya sudah tahu. Ibu-ibu cara godanya bagaimana, mereka sudah tahu ya. Dia sudah sangat berpengalaman. Sementara kita pengalaman hidup cuma sedikit. Dia enggak mati-mati dari dulu. Dia sudah bukan profesor lagi, super profesor kalau dalam ilmu menggoda ya. Jadi kita susah mau selamat. Terus yang kedua dia tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa qabiluh. Musuh yang sangat berat tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan kita lempar, nih jangan dekat-dekat. Dia tidak kelihatan, dia bisik-bisik tanpa kita sadari. Masuk ke hati kita, menghiasi dalam hati, buat kita berkhayal-khayal. Susah. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang paling membantu kita menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita tergoda. Apa hal yang membuat kita tergoda? Jauhi ya. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau Anda dengan Facebook Anda ternyata melihat macam-macam, punya hubungan dengan cewek yang tidak benar, maka sudah tutup akun Facebook. Enggak hidup tanpa Facebook juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan Facebook ternyata mulai CLBK, cinta lama bersemi kembali, kemudian mulai cari cewek-cewek, mulai lihat yang macam-macam, musibah. Mending Facebooknya Anda tutup ya. Akhirnya tahu nomor orang, akhirnya terjerumus dalam berbagai macam maksiat. Kalau belajar ilmu tadi, berarti kita harus berdakwah pada Nasrani. Bagaimana cara-caranya? Apakah tidak berani berdakwah kepada non-muslim termasuk dalam Al-Wahan? Jadi harusnya demikian. Harusnya kita punya waktu untuk mendakwahi mereka. Bukan cuma kita harus juga ada Islamisasi. Islamisasi, bukan cuma Kristenisasi. Kita juga perlu ada Islamisasi. Alhamdulillah sekarang banyak orang masuk Islam di berbagai macam negara. Ya. Orang-orang di negara-negara Eropa banyak mereka masuk Islam. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Karena mereka tidak menemukan qanaah, ketenangan dalam agama yang mereka yakini. Gereja-gereja dijual di mana-mana. Sampai sebagian negara mengeluarkan peraturan gereja tidak boleh dijual. Kenapa? Kalau dijual pasti yang beli orang Islam. Dibikin apa? Bikin masjid. Saya kemarin ke suatu negara, gereja dijual, kemudian sinagog yang punya Yahudi juga dijual, dibeli, masih ada capnya ini. Jadi alhamdulillah Islam berkembang ya. Kalau anda bisa mendakwahi mereka, ini yang terbaik. Karena Nabi SAW mengkhususkan orang untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Ini yang kurang bagi kita para dai. Kita mendakwahi orang Islam sendiri. Harusnya ada di antara kita yang khusus mendakwahi mereka. Bikin syubhat buat mereka. Bikin syubhat buat mereka. Bikin mereka goyang dengan apa? Agama mereka. Agar mereka tahu bahwasanya Islam itu agama yang indah ya. Demikian para hadirin kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.